PT Inalum berfokusnya dengan aluminium dan Inalum saat ini bisa dikatakan sudah dan sedang melakukan ekspansi untuk lebih fokus lagi ke proyek hilirisasi baik smelter alumina ataupun tambahan kapasitas pabrik aluminium. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana update rencana hilirisasi dari Inalum saat ini? Thank you Safina. Jadi saat ini memang kalau untuk Indonesia Asal Aluminium sendiri, target kita pada tahun ini pastinya kita tuh harus menambah kapasitas. Di kapasitas Inalum itu dari dulu sampai sekarang itu sampai terakhir tahun lalu itu masih 250 ya secara Nemtek, tapi di tahun 2024 itu kita bisa naikkan sampai 274.000 per tahun. Itu di 2024. Pastinya kita tidak berhenti di situ. Nah kemudian kita juga tadi kebetulan Pak Bambang sudah sentuh juga ya yang SGAR ya, Project Smelter Grade Alumina kita yang di Mempawah. Project itu sebenarnya sekarang itu joint venture antara Inalum dan Antam Bapak. Jadi Inalum pegang 60%, kemudian Antam pegang 40%, kemudian Antam sendiri adalah provider dari bauxite dari SGAR itu. Nah SGAR tersebut itu dengan 1 juta ton per tahun, di tahun ini kita sudah commissioning Pak. Kemudian juga kita berhasil deliver produknya di April kemarin Pak, udah sampai produknya ke aluminium smelter kita di KT. Alhamdulillah dengan delivery itu sudah membuktikan kita sudah memiliki end-to-end hilirisasi aluminium di Indonesia Pak. Jadi kita sudah punya bauxite-nya, kita sudah punya aluminanya, kemudian kita punya aluminium smelternya, kemudian pastinya dengan didukung oleh industri hilir dari para pembeli-pembeli kita Pak, itu saat ini kita juga punya produk-produk dari hilirisasi dari aluminium di pelanggan kita itu baik dari segi bahan-bahan konstruksi seperti ekstrusi dan lain-lain, kemudian juga untuk otomotif dan kebutuhan kabel dan lain-lain. Jadi kemudian kedepannya dalam 5 tahun kita rencananya akan menambah 1 juta lagi untuk alumina refinery. Target sendiri kalau dari Mine ID, kita harus FID, Final Investment Decision tahun ini untuk fase kedua dari alumina. Jadi insya Allah di tahun 2028 itu kita sudah bisa memproduksi alumina 2 juta ton. Kemudian untuk aluminium smelter sendiri, arahan dari pemerintah kan kita harus bisa swasembada aluminium sebagai salah satu critical minerals di dunia. Nah, dari smelter sendiri kita berencana untuk menambah kapasitas kita di Mempawah di Kalimantan Barat 600.000 ton. Ini seiring dengan langkah ketika kita menambah alumina refinery kita Pak. Jadi ketika kita 2 juta, punya 2 juta alumina, Inalum bertekad sekali dengan kuat harus bisa punya aluminium produk itu di 900.000. Dengan demikian kita bisa mengabsorb aluminanya hampir 1,8 juta. Jadi dengan metode seperti itu harusnya domestik sudah bisa swasembada aluminium secara keseluruhan dan memiliki hilirisasi aluminium yang komplit di Indonesia. Itu harapan kami pastinya. Ya. Dan kemudian yang di KT, yang di Kuala Tanjung saat ini 275, alhamdulillah itu green product. Kita itu certified green secara internasional. Dan saat ini juga untuk proses CBAM untuk Eropa ya, penjualan Eropa, itu kita dalam proses audit dan so far kita sudah memenuhi seluruh kebutuhan untuk memiliki sertifikat green untuk bisa berjualan di Eropa nantinya. Dengan hydropower yang kita punya di hampir dengan 600 megawatt itu bisa mensupport green industri aluminium di Indonesia. Menurut saya ini salah satu kebanggaan Indonesia yang harus kita sajikan ke dunia ya. Kalau Indonesia juga punya industri-industri dengan nilai ESG dan memiliki green product yang certified ke dunia gitu. Ya, yang sesuai tentunya untuk pasar Eropa juga karena mereka kan cukup ketat untuk ESG dan produk-produk mineral ya Ibu ya. Yes. Ya, dan tadi Ibu sempat menyebutkan ada 600.000 tambahan lagi gitu. Nah itu akan didapatkan dengan adanya GAR 2 di Mempawah ini atau sebenarnya dengan refinery yang sudah ada saat ini? Refinery yang sekarang itu 1 juta, pemakaian kita di Kuala Tanjung itu hanya 550. Jadi sementara kita sisanya itu akan kita ekspor. Nah kemudian ketika kita nambah 600.000 lagi, itu kita totalnya nanti 900 dengan updating yang ada di Kuala Tanjung, itu 900.000 itu akan memerlukan 1,8 juta alumina. Dia jadi kali 2 biasanya.
Nah dengan demikian kita juga bisa absorb untuk bauksit sendiri itu sekitar 6 juta per tahun. Jadi insya Allah sih sebenarnya kita bisa mengabsorb cukup banyak ya Pak bauksitnya Pak ya. Dan saya rasa dengan demikian kita bisa support seluruh proses dan program hilirisasi yang akan dijalankan pemerintahan Bapak Prabowo. Sejauh ini memang sudah sampai mana Bu tahap Segar Mempawah fase 2 ini Bu? Segar fase 2 ini saat ini sekarang kita lagi ada bankable feasibility study dan juga kita sudah menjalani proses teknologi selectionnya. Ini juga sama di smelter, jadi memang kita berjalan paralel untuk 2 proyek ini. Insya Allah sih kita bisa FID di akhir tahun ini. Ya. Dan EPC-nya sendiri targetnya awal tahun depan kita sudah mulai eksekusi. Ini targetnya besar Bu yang sebenarnya diinginkan oleh PT Inalum sendiri dan apa dampaknya dari rencana-rencana ekspansi yang ingin dicapai oleh Inalum ini di hilirisasi yang dilakukan ini kepada kinerja Inalum dan kedepannya lagi kepada perekonomian Indonesia? Kalau secara kinerja growth-nya itu dengan 5 tahun dengan program seperti itu kita bisa growth sekitar 43 sampai 48% ya. Kemudian juga harapan kami pastinya kalau secara Indonesia, kalau kita bicara multiplier, kita pernah hitung studinya ini dibantu oleh Universitas Indonesia, itu kita bisa job creation-nya itu hampir 90.000 ya. Kemudian juga PDB dan lain-lain itu peningkatannya cukup signifikan. Pengalaman kami sejak tahun 2023 ketika kita reactivate projectnya pasca COVID sampai di akhir 2024 sendiri, itu ketika kita berdiskusi dengan Pemda, mereka juga menyatakan pertumbuhan ekonominya itu kelihatan. Jadi awal kita masuk sekitar 4,1% economic growth di daerah sana, di tahun 2024 itu udah di 6,5-6,6%. Jadi kalau kita bilang efeknya itu numbers ya, itu fact gitu, itu faktual yang bisa kita sajikan. Dan kita juga bisa lihat sih kalau kita ke Mempawah dulu nggak ada orang, nggak banyak pembangunan, tapi begitu ya, sekarang itu ramai sekali ya. Bisa lihat ekonominya tumbuh. Harapan kita dengan 2 proyek lagi, Mempawah bisa jadi center of integrated aluminium mulai dari bauxite, alumina, kemudian juga smelternya. Iya. Dengan rencana hilirisasi yang sudah sangat jelas ini, pastinya kan juga membutuhkan biaya yang cukup banyak. Kira-kira berapa besar biaya investasi yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, Bu? Untuk 5 tahun ke depan itu kita perlu hampir 4,4 billion dollars. Nah ini memang tadi Pak Bambang juga Pak Surya ya udah bicara mengenai Danantara. Jadi kita memang dalam berdiskusi aktif dengan Danantara apakah pendanaan itu akan seperti apa. Pastinya dari kita, Inalum kebetulan punya kredit rating yang cukup baik ya Pak ya. Kita di Pevindo itu AA-, jadi pastinya secara corporate kita pasti menginginkan pendanaan yang prudent dan efektif secara project. Tapi pendanaannya itu sendiri nanti diharapkan pasti ada portion dari equity, kemudian juga portion dari project funding dan juga pastinya dari Danantara. Kalau saat ini kita berdiskusi aktif dengan Danantara, ini support dari Danantara juga cukup kuat ya buat kita ya. Dan mereka juga sudah memasukkan proyek-proyek yang ada di list Bapak Presiden ke dalam beberapa target-target yang akan di-achieve oleh Danantara. Dan 2 proyek yang ada di Mainadi yang kebetulan masuk itu adalah proyek dari Inalum. Oke, berarti masih ongoing proses juga bersama dengan Danantara ya Bu ya. Saya ingin tahu seberapa besar efeknya ketika progres ini sudah dijalankan dan bisa menekan angka impor dari seluruh kebutuhan yang saat ini dimiliki oleh aluminium gitu. Kalau sekarang kan dengan kebutuhan aluminium 1,2 juta ton per tahun, lebih dari 50%-nya kan saat ini Indonesia ini masih impor gitu. Nah dengan adanya peningkatan ini bisa menekan berapa persen Ibu? Kalau kita bicara dengan kapasitas ya, harusnya kita sudah swasembada aluminium ketika smelter kedua itu jadi. Karena kan kebutuhannya 1,2 ya Pak. Kemudian itu juga ada yang dari China udah ada yang produksi yang 500.000 ya Pak. Kemudian juga Tingsan juga udah ada yang produksi di 500.000 di Morowali. Dan kemudian walaupun mereka kebanyakan diekspor ke China, tapi kalau kita bicara portion yang mereka jual di domestik dan dengan tambahan 600.000 dari kita, harusnya Indonesia sudah swasembada aluminium. Tapi mungkin produk-produknya yang harus kita coba kedepankan lagi. Jadi memang nanti kita akan coba engage seluruh downstream bisnis, terutama
para pelanggan-pelanggan kita yang sebenarnya adalah support system untuk menciptakan end-to-end dari industrial di bagian hulu sekali. Jadi kalau sekarang itu kan masih masif di konstruksi, kemudian otomotif, mungkin nantinya kita harus mencoba ke advanced material gitu. Itu yang belum ada di Indonesia. Ada beberapa precision material yang sudah diproduksi di Indonesia, terutama di Surabaya ya. Tapi belum semuanya, masih banyak room for improvement sebenarnya untuk produk lainnya. Tapi I believe we can do that gitu. Semangat dari industri, para pelaku industri itu sangat tinggi ya. Saya cukup bangga dengan itu sih. Dan mungkin banyak juga yang bertanya di sini, ada atau tidak kira-kira kendala yang memang dialami oleh Inalum dalam proses pembangunan pabrik baru ini? Apakah mungkin kendalanya lebih ke pembiayaan, perencanaan, lahan, atau apa yang mungkin sedang dialami? Pada masa kita membangun Esgar pertama, itu fase pertama itu banyak masalahnya pasti ya, tapi we have quite a long lesson learned process ya. Jadi kemudian pasti masalah di Indonesia itu sama ya, perizinan, kemudian pembebasan tanah. Kalau funding sih kita nggak ada isu, karena saat ini memang kita bisa funding sendiri, tapi kemungkinan nanti kita akan melakukan refinancing terhadap proyek itu. Kemudian masalah lingkungan hidup, jadi memang kalau di bauxite to alumina itu, jadi dari 3 juta bauxite yang saya ambil, saya cuma bisa produksi 1 juta. 2 jutanya itu jadi sisa hasil pengolahan. Nah mungkin ini karena volumenya besar itu mungkin kita perlu sekali bantuan dari pemerintah bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa hasil pengolahan tersebut gitu. Ini sama ya seperti slag besi zaman dulu, kemudian slag nikel gitu. So we do want to do the same thing juga supaya yang sisa hasil pengolahan alumina ini bisa kita manfaatkan. Bisa ada nilainya juga? Bisa ada nilai, karena banyak juga rare earth elemen yang ada di sisa hasil pengolahan bauxite. Memang harapan kita ke depannya that's the next step yang kita akan coba cari ya, karena added value dari REE itu cukup tinggi.